Kalau istilah dalam partai kami itu, pemimpin saya itu, ketua saya itu selalu bilang, ayo berpolitik dengan riang gembira, semuanya halal, yang haram itu adalah kalah. Jadi adik-adik yang baru masih ada yang SMA ya, yang sudah punya hak pilih itu, ya. Jadi hati-hati, itu akan menentukan 5 tahun yang akan datang, dan jangan pernah anti berpolitik. Yang menjadi perjuangan paling yang paling diperjuangkan itu apa tuh? Kalau untuk Golkar sini sebenarnya untuk duduk di dewan itu periode ini. Tidak zamannya lagi untuk gontok-gontokan, adu domba, ataupun dengan berita-berita hoax yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Pemirsa, saya hari ini ketemu dengan teman lama saya. Senang banget ya. Kita ngobrol politik nama acara ini. Beliau ini adalah sosok yang baik banget dan nasibnya juga bagus. Kita langsung kenalan, ada Mbak Hetty Priskatati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir loh Iya, di sela-sela kesibukan sosialisasi dan lain-lain. Ya, pemirsa, ngobrol politik ini memang kita menghadirkan mereka-mereka yang berkecimpung dunia politik, baik sebagai incumbent maupun sebagai orang baru sebagai calon legislatif, baik di level DPRD Kabupaten Kota hingga DPR RI. Kebetulan Mbak Hetty ini adalah calon incumbent. Beliau adalah anggota DPRD Kota Bandar Lampung, fraksi Partai Golkar Komisi 4. Iya, dan untuk tahun politik tahun 2024 beliau nyalon lagi tuh di Dapil 3 ya. Iya, betul. Kecamatan Kemiling, Raja Basa dan Langkapura. Iya, mudah-mudahan bisa maju lagi dan jadi lagi. Amin ya Allah. Mbak Hetty, di 5 tahun lalu kita sempat ngobrol deh kalau nggak salah di radio ya. Iya, betul. Apa yang membuat Mbak Hetty ini tertarik untuk masuk dunia politik? Pertama mungkin bagian dari doa orang tua dan anak-anak Iya. saya yang menginginkan untuk mamanya berkiprah di situ. Oke. Mungkin dengan kegiatan dulunya berorganisasi, terus dengan kegiatan hari-hari di sosial dan turun di bawah, kenapa kita tidak? Iya. Perempuan mempunyai peran dalam pembangunan di Kota Bandar Lampung. Oke. Gitu. Oh iya. Itu yang Ternyata itu akhirnya mendapatkan restu juga dari Allah sehingga dimudahkan jalannya. Alhamdulillah. Satu kali ikut pemilu legislatif langsung jadi. Oh, Iya. luar biasa. Itu nggak semua orang loh bisa kayak gitu, betul Iya, ya? iya. Tapi pada saat itu persiapan yang Mbak Hetty lakukan apa tuh untuk kali pertama? Itu kan masih agak meraba-raba atau gimana ya? Mungkin namanya ibarat kita baru belajar nyetir mobil. Jadi namanya baru belajar itu ya kita tumbur-tumbur aja. Selagi itu memang aturannya tidak kita tumbur. Kalau istilah dalam partai kami itu, pemimpin saya itu, ketua saya itu selalu bilang, ayo berpolitik dengan riang gembira, semuanya halal, yang haram itu adalah kalah. Nah, dengan pegangan itu, jadi Jangan sampai kalah. Nah, gitu. Karena kebetulan saya itu di dunia politik itu guru saya, kakanda saya, saudara saya anggap orang tua saya itu adalah ketua saya, serta sekretaris Ketua partai kota saya. ya? Iya, Bung Yuhadi. Bung Yuhadi dan Pak Ali Wardana. Nah, mereka itu adalah panutan saya yang kebetulan mungkin mereka bukan kering kejemur dalam dunia politik kan. Jadi banyak belajar dari mereka yang memang kata mereka dunia politik itu ya ibarat kita makan itu asik lah, nano-nano rasanya. Jadi Banyak, lengkap rasanya bismillah. ya. Kita apapun semuanya itu halal, yang haram itu kalah. Nah, berprinsip itu bismillah aja dengan semangat dan doa orang tua dan anak-anak serta keluarga besar, teman-teman semua, Mbak Novi semuanya dan masyarakat sekitar, alhamdulillah percayaan itu ya syukur, puji syukur, alhamdulillah. Tidak terasa sampai di tahun kedua ya, periode kedua. Udah 4 tahun kan, udah mau pemilihan lagi, nggak terasa. Terus dalam kurun waktu 44 tahun itu Mbak Hetty, apa nih yang Mbak Hetty perjuangkan? Terus apa kesan yang Mbak Hetty rasakan ketika harus bertarung di gedung dewan sana untuk memperjuangkan masyarakat, terutama untuk konstituen kita? Alhamdulillah di periode pertama ini saya di tahun pertama benar-benar belajar. Oh, ini dunia sebagai parlemen gitu ya. Peran perempuan di sini. Waktu itu saya masih di Komisi 2 ya waktu belajar itu. Jadi mengenai pertanian, sedangkan di Kota Bandar Lampung ini tidak ada pertanian, tapi ternyata kok di sini ada gitu bidang poktan-poktan yang memang potensinya ada gitu. Dan di situ kita bisa memperjuangkan yang saya terasa waktu itu adalah gaji 13 dan lain-lain, dan bagaimana apalagi insentif RT dan lain-lain masyarakat itu bisa tersampaikan. Mungkin kalau kita jadi pengusaha
uang banyak, materi banyak, tetapi tidak bisa pulpen kita untuk melakukan suatu kebijakan pemerintah. Betul. Nah, saat ini di situ mungkin uang kita tidak seberapa, tetapi dengan pulpen kita, dengan waktu kita, bahwasannya bisa menjadikan, membuat masyarakat ini paling tidak bermanfaat. Wabil khusus dapil saya ya gitu. Jadi apalagi dapil saya ini adalah pinggiran ya Mbak ya, yang perbatasan ya. Iya, Kemiling, Langkapura, Raja Basa, yang alhamdulillah kalau menurut saya Kemiling itu kecamatan seksi, miniaturnya Bandar Lampung ada semua di situ. Coba lengkap di situ ya. Apalagi sekarang dengan pariwisatanya yang luar biasa di Kemiling. Nah, saya di situ merasa bersyukur bisa ikut andil dalam di situ. Semoga aja dengan kepemimpinan ini, apalagi pemerintah kota sangat fokus juga sejahterakan masyarakat ya untuk menjadi Bandar Lampung lebih baik. Terus udah masuk tahun kelima. Sebenarnya perjuangannya udah selesai belum itu kira-kira? Belum. masih banyak PR yang belum terselesaikan. Apalagi wabil khusus untuk adik-adik kita milenial ke depan, jangan pernah anti politik. Oh gitu. Karena diharapkan nih, apalagi yang anak-anak tamat SMA ini ya, kita mulai mau sosialisasikan, jangan lewatkan satu hari itu akan menjadi 5 tahun yang akan datang penentu. Jadi adik-adik yang baru masih ada yang SMA ya, yang sudah punya hak pilih ya. Jadi hati-hati, itu akan menentukan 5 tahun yang akan datang, dan jangan pernah anti berpolitik. Ayo, makanya sekarang sudah ada pengenalan untuk, kalau kami di Partai Golkar tuh angkatan muda ya. Partai Golkar jadi MPG ya. MPG sudah. Terus yang KPPG juga ada, AMPI juga ada, angkatan muda partai. Jadi maksudnya supaya mengenal, jangan anti politik. Gitu. Mulai sedikit-sedikit, karena dengan berpolitik kita akan bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan melalui partai politik lah, kita bisa untuk duduk di sana. Kalau kita nggak duduk di sana, gimana kita mau membuat kebijakan gitu ya, mau merubah keadaan gitu. Terus untuk di Partai Golkar sendiri ini ada berapa kursi di kota ya? 6 kursi. 6 kursi ya. Masing-masing dapil 1. Oh, masing-masing dapil 1. Mungkin mewakili ketua, bocorannya untuk target tahun ini, tahun politik tahun depan gimana tuh kursinya? Otomatis harapan Golkar menang dong gitu kan ya. Semoga aja Partai Golkar itu bisa nambah kursi di masing-masing dapil. Iya, di masing-masing dapil. Ceweknya cuma Mbak Heti ya? Memang strong banget kalau gitu ya. Partai Golkar kita tahu adalah partai yang tua ya, partai yang legend banget memang. Sejarahnya zaman dulu itu memang sudah tahu bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dari Partai Golkar. Nah, kalau Mbak Heti sendiri punya ada kagum dengan siapa di tokoh Golkar itu sendiri? Partai Golkar itu menurut saya itu luar biasa ya. Hari ini kita harus kagum. Pertama yang saya dalam pemerintah kita, dalam lingkup Bandar Lampung, saya tadi tidak mungkiri siapapun yang hebat di sana, tapi yang mengajari saya dalam berdiri, belajar hingga berlari adalah ketua partai saya, Pak Yuhadi SI. Itu yang nggak bisa dibuang, tidak bisa diganggu-ganggu. Itu guru pertama. Baru setelah itu ya ketua partai. Yang pasti Pak Akbar Tanjung yang luar biasa yang mumpuni, yang luar biasa. Gitu. Boleh tahu nggak kalau di Partai Golkar Kota khususnya di komisi, di fraksi ya itu, yang menjadi perjuangan yang paling diperjuangkan itu apa tuh? Kalau untuk Golkar sendiri sebenarnya untuk duduk di dewan itu periode ini, hal apa yang paling diperjuangkan itu? Untuk masyarakat, bagaimana kita mensejahterakan, kan dengan tagline-nya kita juga Golkar menang, rakyat sejahtera. Tagline-nya begitu ya. Makanya harus menang ya. Harus menang, kan rakyat sejahtera. Paling tidak gini Mbak ya, setelah saya duduk itu, begini mengapa partai itu sendiri memperjuangkan dari tingkatan bawah ya, dari kabupaten kota, provinsi hingga DPR RI itu wajib menang. Karena semuanya berkesinambungan. Kebijakan itu kalau terputus, nah ini kan agak-agak untuk menyampaikan ke tingkat atas. Nggak tuntas nanti tujuannya ya. Gitu. Baik. Terus kalau untuk di dapilnya Mbak Heti sendiri nih, ada 3 kecamatan kan, lebih fokus ke apa dalam hal sosialisasi Mbak? Dalam bentuk apa? Ini yang masih booming ini adalah, kalau bukannya berarti satu titik ya Pak, itu sama miniatur. Jadi Langkapura, Kemiling, Raja Basa itu
lengkap semua. Bagi saya itu miniaturnya Kota Bandar Lampung. Iya. Jadi dari suku, hobi, rekreasi semua ada di situ. Bagaimana kita menggali semua potensi yang ada. Lebih khusus sekarang ini Kemiling ini, waduh, investor lari semua nih ke situ, sudah mulai. Iya. Karena saya sedikit mempunyai penilaian khusus di mana itu McD seperti McD ya, KFC dan lain, itu berani membuka itu berarti itu potensinya luar biasa kan gitu kan. Nah ini bagaimana kita potensi maksimal, yuk masyarakat adik-adik semua bisa menikmati hasil yang ada di situ. Jangan pernah diberikan kesempatan yang pada yang lain, kita tapi sebagai penonton. Itu yang saya jangan hanya sebagai penonton aja. Iya betul. Oke. Mbak Heti sekarang punya pandangan apa terhadap para perempuan sekarang? Perempuan sekarang kan banyak yang sudah menduduki posisi-posisi strategis, jadi orang nomor satu di perusahaan, di partai, bahkan di hal lain juga. Pandangan Mbak Heti seperti apa? Alhamdulillah ya, luar biasa perempuan-perempuan saat ini ya. Kursi yang jelas kami di parlemen itu 11 kursi Mbak. Perempuannya ya? Iya, jadi meningkatnya luar biasa. Terus perempuan sekarang tidak anti politik. Iya. Dan lagi, sekarang harus diakui, coba kita turun semua partai politik pasti makanya emak-emak, karena mereka punya peran. Kalau istilah itu emak-emak setia punya gitu kan. Dijamin kalau emak-emak ya. Iya, emak-emak itu punya setia punya. Nah, jadi dengan begini perempuan itu kekuatannya luar biasa. Kalau laki-laki di mana ada rokok, rokoknya ganti, bisa pilihannya beda. Kalau perempuan enggak ya? Enggak, dimanapun kalau dia udah cinta A kata dia, ya sudah pindah kemana, tahan berantem suami istri di rumah gara-gara pilihannya beda. Itu yang jadi udah dikasih tahu nih bocoran sedikit gimana caranya pegang mak-maknya ya. Nah itulah ya perempuan sekarang ini, mama sekarang itu walaupun ibu rumah tangga pun sekarang sudah mempunyai peran luar biasa. Apalagi ya kami ini di sana banyak sekali yang kader isinya mama semua. Karena ya itu perempuan itu cenderung lebih setia mungkin ya, lebih enak dan jadi kalau hatinya udah ke satu udah aman itu. Kalau bapak-bapak pindah ngopi, pindah lagi rokoknya, gitu. Masih agak dirubah, agak kerek. Oke. Jadi Mbak Heti memang lebih ke ibu-ibu atau gimana yang dirangkul? Kebetulan kalau TS saya ini merata ya Mbak Novi ya, dari milenial juga ada. Milenial juga, tapi saya saat ini memang milenial ini saya agak lebih fokus karena supaya adik-adik nggak anti politik ya ke depannya, karena menentukan 5 tahun yang akan datang. Ini apalagi dengan sekarang ini sistemnya luar biasa, karena harus dilihat digital ini punyanya milenial. Kalau kita tidak merangkul adik-adik, mereka akan salah. Kita pun punya tanggung jawab untuk meluruskan sebagai orang tua juga. Oke. Kalau perempuan sih lebih kepikir ke situ ya, bagaimana anak mudanya jangan sampai salah jalan, salah memilih lingkungan, gitu kan, jadi menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oke Mbak Heti, 1 menit terakhir, apa yang ingin Mbak Heti sampaikan kepada pemirsa, khususnya warga Kota Bandar Lampung, wabil khusus lagi Kecamatan Kemiling, Rajabasa dan Langkapura, apa yang ingin disampaikan? Kita menyambut 2024, mari kita pergunakan demokrasi ini dengan riang gembira. Tidak zamannya lagi untuk gontok-gontokan, adu domba, ataupun dengan berita-berita hoax yang tidak baik. Ayo tentukan pilihan dengan hati nurani, pikiran yang cerdas membuat Bandar Lampung lebih. Dengan niat yang baik, cara yang baik, insya Allah hasilnya baik. Karena di sini niatkan, wakafkan semua waktu, pikiran, ilmu, tenaga kita untuk kebaikan. Insya Allah semuanya akan menjadi ada jalannya yang lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan sukses lagi ya Mbak Heti, supaya perjuangannya yang masih PR yang masih banyak tadi itu bisa dituntaskan. Dan kalau udah berhasil nanti tidak hanya di 3 kecamatan tadi kan, pasti merata ke seluruh Bandar Lampung. Jadi ibu-ibu yang lain gak usah sedih, disamperin juga sama Mbak Heti. Makasih ya Mbak Heti, sukses selalu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Mbak Heti Priskatati, anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Partai Golkar dan juga merupakan calon legislatif fraksi DPRD Bandar Lampung untuk Dapil 3, yaitu Kecamatan Kemiling, Langkapura dan Rajabasa. Kita akan berjumpa lagi dalam ngobrol politik berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.